teman-teman semua, Shalom, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Teman-teman, aku akan menyanyikan lagu Yesus Pokok, tetapi aku ditemani oleh mamaku. Shalom teman-teman, yuk bersama-sama kita bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Nah Tia, Mama jadi ingat lagu itu, ingat sama perumpamaan tentang seorang penabur. Yuk kita ngobrol sebentar yuk Teh. Perumpamaan seorang penabur itu Mama baca di Matius 13 ayat 1 sampai ayat ke-23. Tia tahu nggak ceritanya? Belum tahu. Nah, Mama ceritain sedikit ya. Perumpamaan tentang seorang penabur itu diceritakan bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih. Dalam menaburkan benih itu ternyata benihnya jatuh di 4 jenis tanah. Tanah yang pertama, benihnya itu jatuh di tanah di pinggir jalan. Nah, benihnya jatuh di pinggir jalan. Benihnya belum sempat muncul menjadi tunas, sudah dimakan oleh apa? Burung. Nah, akhirnya nggak jadi tumbuh. Terus benih yang kedua jatuh di tanah yang apa? Tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu itu ada tanahnya tetapi tanahnya apa teman-teman? Tanahnya tipis. Jadi sempat dia bertumbuh tetapi belum menghasilkan buah, akhirnya mati teman-teman. Terus tanah yang ketiga, benihnya jatuh di tanah yang ketiga. Jatuh di tanah yang apa? Penuh dengan semak duri. Semak belukar, semak berduri hampir sama. Nah, benih itu sempat juga sih dia mau bertunas tapi belum sampai besar, akhirnya terhimpit oleh semak duri tersebut, akhirnya kalah dan mati. Dan yang terakhir, benih itu jatuh di tanah yang apa ya? Di tanah yang bagus, di tanah yang baik. Nah, di tanah yang baik itulah benih yang kecil itu tumbuh menjadi tunas, yang lama-kelamaan tunas itu akan menjadi sebuah pohon, dan pohon itu pada akhirnya akan menghasilkan apa teman-teman? Apa ya? Akan menghasilkan buah yang banyak seperti lagu kita tadi. Nah, ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada juga yang berbuah berapa? 30 kali lipat berbuah. Karena apa? Tinggal di tanah yang atau jatuh di tanah yang baik. Nah, Tia tahu nggak apa arti dari tanah itu? Hati. Nah, benar. Tanah itu artinya hati kita. Sedangkan benih itu artinya apa? Firman Tuhan. Nah, firman Tuhan. Benar sekali. Tia juga teman-teman pengen nggak kita menjadi anak yang berbuah lebat? Pengen kan? Mau kan? Nah, syaratnya apa kalau pengen berbuah lebat? Syaratnya Tia, teman-teman, Mama juga, kita harus apa? Senantiasa apa? Melekat pada pokok. Melekat pada pokok yang benar. Pokok yang benar, pokok yang kuat, pokok yang sejati itu siapa toh? Tuhan Yesus. Nah, benar sekali.
pokok yang benar, pokok yang sejati, pokok yang kuat itu adalah Tuhan Yesus. Selama kita menempel pada pokok yang benar, pasti kita akan berbuah. Nah, caranya gimana toh? Cuma nempel toh, habis itu jatuh, apa nempel terus tiba-tiba berbuah? Nah, syaratnya apa? Untuk selalu melekat erat pada pokok anggur, pokok pohon yang benar itu. Caranya apa? Kita harus mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa. harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita dan apa? Melakukan firman Tuhan. Nggak cuman baca tok, nggak cuman memperhatikan tok, tapi nggak dijalankan. Tetapi setelah kita membaca firman Tuhan, kita simpan firman Tuhan dalam hati kita, lalu kita lakukan. Nah, supaya kita kuat bisa melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, kita harus minta kekuatan Tuhan lewat Doa. nah, lewat doa. Pinter. Jadi syaratnya supaya kita dapat selalu melekat erat pada Tuhan, supaya kita bisa berbuah pada musimnya, kita harus belajar firman Tuhan, melakukannya dan berdoa. Teman-teman udah tahu ya semuanya ya. Supaya kita berbuah, kita harus melekat pada pokok dengan cara kita rajin belajar firman Tuhan, kita simpan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, dan kita berdoa. Nah, ingat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Dah.